Pembangunan sarana dan prasarana di Ancol Timur itu untuk apa? Kok lokasinya sama dengan rencana sirkuit Formula E? Anggarannya juga besarnya 334 miliar. Sahabat Kompas.com, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teguh Sahir Syahali memaparkan rencana penggunaan dana pinjaman senilai 1,2 triliun rupiah dari Bank DKI. Namun, pinjaman ini membuat sejumlah pihak curiga bahwa dana tersebut akan digunakan untuk persiapan penyelenggaraan Formula E. Bahkan, pinjaman tersebut sempat membuat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi marah. Dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa 28 Desember 2021, ia meluapkan emosinya dengan menggebrak meja sambil berbicara dengan nada tinggi. Prasetyo mengancam jajaran Direksi Ancol dan Bank DKI akan melaporkan pinjaman tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pasalnya, ia curiga pinjaman senilai 1,2 triliun rupiah itu digunakan untuk penyelenggaraan Formula E di Ancol. Sampai hari ini ya karena situasi dan kondisi kita harus bisa terima seperti itu gitu. Tapi jangan sekali lagi menghambur-hamburkan uang. Ini gampang bener ini. Kalau antara pemerintah daerah dengan internalnya mencangtung-cangtung, itu duit rakyat loh bos. Itu duit APBD loh. Nanti saya dibilang ketua dewan sujon. Tapi ini dewan bukan kecil loh, 1,2 triliun. Pertanyaan buat bapak-bapak yang ada yang hebat-hebat ini di sebelah kiri saya, tuan-tuan besar ini. Pembangunan sarana dan prasarana di Ancol Timur itu untuk apa? Kok lokasinya sama dengan rencana sirkuit Formula E? Anggarannya juga besarnya 334 miliar. Terkait hal ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta melakukan rapat kerja untuk mengetahui detail uang yang diberikan oleh Bank DKI. Berdasarkan hasil rapat, uang tersebut digunakan untuk membiayai operasional perusahaan yang terus mengalami penurunan pengunjung. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut dana 1,2 triliun rupiah itu logis untuk membiayai operasional perusahaan. Namun untuk membuktikan hal ini, Komisi B akan segera melakukan peninjauan lapangan. Dan kami tadi sudah mendalami bahwa memang kondisi Ancol ini kan kritis ya, boleh dibilang ya, kritis dan memang butuh dana yang cukup untuk bisa mempertahankan operasionalnya, mempertahankan keberadaannya begitu ya. Karena itu ya tadi dari alasan-alasan yang diungkapkan tadi, kami menganggap cukup logis lah bahwa memang dana sebesar itu diperlukan oleh Ancol gitu untuk PT Pembangunan Jaya Ancol menyatakan akan menggunakan sebagian pinjaman itu untuk pemeliharaan wahana dunia fantasi atau Dufan. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teguh Sahir Syahali menyebut, pinjaman itu terbagi atas 3 jenis kredit. Pemeliharaan wahana Dufan masuk dalam kredit pertama dengan nilai 389 miliar rupiah dalam bentuk kredit modal kerja. Selain itu, uang tersebut akan digunakan untuk pemenuhan gaji karyawan, perawatan hewan, dan pemeliharaan wahana Ancol. Kredit kedua yakni kredit investasi senilai 516 miliar rupiah untuk pembayaran utang obligasi. Kemudian yang terakhir, yakni kredit pinjaman investasi senilai 334 miliar rupiah yang akan digunakan untuk belanja modal tahun 2022 dan 2023. Teguh Sahir menyebut Ancol berpotensi untuk tutup selamanya jika manajemen Ancol tidak meminjam uang ke Bank DKI. Pandemi COVID-19 yang menggerus kunjungan ke Ancol menjadi faktor yang membuat mimpi buruk ini menjadi nyata. Teguh menyebut biaya operasional tetap berjalan meski kondisi wisatawan tidak menjamin cash flow membaik.
Pasalnya, Ancol juga tidak melakukan PHK meski pendapatan terus menurun. Tentunya dalam pandemi ini, kalau kita nggak meminjam uang dan juga kita nggak minta PNJ, kondisi Ancol pasti akan tutup selamanya, akan berat untuk mengoperasikan. Jadi sudah disampaikan bahwa selama pandemi ini kita harus tetap membayar makan hewan, listrik, air, dan wahana Dufan itu harus kita running tiap hari supaya nggak rusak. Ini maintenance juga kita. Yang kemudian yang kedua, kita menggaji karyawan kita. Kita tidak ada PHK, sedangkan pendapatan kita nol. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.